Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, mata kuliah praktikum algoritma pemrograman 2, kita membahas terkait rekursif ya. Saya tulis dengan pad. Jadi, materi untuk praktikum algoritma pemrograman 2 yaitu terkait rekursif. Rekursif di situ maksudnya apa? Memanggil ya, jadi ada fungsi ada fungsi yang di dalamnya memanggil fungsi dirinya sendiri. Nah, di buku halaman 22 bab 3 ya. Maaf, saya salah, bab 3. Bab 4. Nah, ya. Bab 4 di modul ya. Modul praktikumnya halaman 22 itu ada contoh terkait Fibonacci menggunakan rekursif. Nah, mari kita mulai, yaitu kita membuat di IDE ya. Di IDE NetBeans saya. Silakan dibuka NetBeans-nya. Selanjutnya setelah dibuka, kita mulai. Saya mempunyai project namanya Praktikum Alpro 2. Ini saya blok. Terus saya buat package ini bab 3. Kita mulai di dalam package ini. Mohon maaf saya salah penamaan. Saya refactor dulu, rename bab 4. Nah, sudah kita buat terkait rekursif namanya Fibonacci. Nah, di Fibonacci ini nanti ada fungsi utama untuk menginputkan nilainya, terus dan fungsi Fibonacci-nya itu sendiri. Nah, karena nanti ada inputan, berarti kita harus membuat scanner import java.util.scanner. Nah, ini fungsi untuk Fibonacci-nya adalah rekursifnya, berarti public static integer Fibonacci. Nah, di sini karena nanti Fibonacci itu seperti apa sih, Bu? Secara teorinya, dia itu akan menjumlahkan bilangan depan dengan depannya. Misalkan saya punya angka depannya 1, nah depannya kan 0, berarti 1. Nah, terus berikutnya, urutan berikutnya berapa? Karena jadi indeksnya itu N1 dan N2. N1 itu depannya maksudnya ya. Nah, terus di sini maka urutan berikutnya adalah 2. Urutan berikutnya 3. Dari mana? Ya ini penjumlahannya. Itu namanya rekursif Fibonacci. Fibonacci bukan rekursif ya. Nah, terus ini saya buat N itu nanti berapa jumlah yang akan ditampilkan dalam deret Fibonacci-nya. Nah, di sini saya buat jika N-nya itu sama dengan 0, berarti retro-nya 0. Maaf, kurang titik koma. Terus if jika N sama dengan 1, berarti return 1. Terus else jika tidak, berarti return ya ini Fibonacci, karena tadi saya ngomong depannya lagi, berarti N-1 ditambah Fibonacci. Jadi ini namanya rekursif. Baris 10 ini rekursif ya. Terus nah, ini namanya rekursif.
Nah, terus untuk inputnya bagaimana? Kita buat sendiri fungsi utamanya. Ini tadi kan fungsi untuk apa? Rekursifnya. Nah, fungsi utamanya kan public, static, void main, string args. Nah, jadi ini fungsi utamanya. Karena tadi ada inputan, nah kita sudah mengimport scanner ini, maka kita buat metode scannernya. Scanner input sama dengan new scanner system dot mohon maaf, in. Terus variabelnya karena ada menginputkan ya, dari ada tempat nampung, saya tampung di variabel n. Terus nanti kan ada perulangan, karena n-1, n-2 itu berarti ada looping, perulangan, maka saya buat i ya, sama hasil Fibo-nya. Jadi saya buat seperti ini karena agar tidak bingung. Nah, ini untuk menunjukkan si user untuk menginputkan deret Fibonacci-nya. Jadi ada petik itu artinya karakter yang ditampilkan di layar. Masukkan jumlah deret Fibonacci. Jadi mau menampilkan jumlah deret Fibonacci-nya sebanyak berapa. Terus for, nah ini integer, misalkan saya mulai dari 1, i kurang dari sama dengan n. Kenapa kok sama dengan? Ya karena dimulai dari 1 indeksnya. Kalau dimulai dari 0 berarti tidak perlu sama dengan. Terus i plus plus. Oke, di sini untuk ini, oh ya, n-nya belum saya inputkan, makanya ada tanda merah. N sama dengan input titik variabelnya integer berarti next in. Ini input itu metodenya, jadi dia manggil metode scanner. Terus nih hasil Fibo. Hasil Fibo manggil fungsi Fibonacci-nya tadi, Fibonacci i. Nah, seperti ini. Terus ditampilkan hasilnya karena Fibonacci kan berderet, jadi ditampilkan di dalam perulangannya system.out.print. Terus ini hasil Fibo. Jadi plus itu nilai yang akan ditampilkan, nilai variabelnya, hasil Fibo. Nah, biar nanti apa, kan biasanya kalau kita running di NetBeans itu akan muncul time-nya, scan berapa berapa menit yang dibutuhkan. Nah, biar tidak satu deret, nah saya buat system.println-nya. Untuk apa? Agar dia nanti bisa pindah baris. Nah, jadi println. Oke. Jadi kalau tidak ada println, nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Saya running. Biasakan run file, jangan menggunakan run yang warna hijau ini ya, yang saya kasih lingkaran kayak gini nih. Oke, run file. Masukkan jumlah dari Fibonacci-nya, misalkan saya masukkan 8. Nah, ini maksudnya, jadi dia akan menunjukkan waktu time runningnya ya. Nah, ini kalau nggak ada println ini yang ada di baris 21, maka dia akan di atas ini, jadi 1 di atas ini. Tapi kalau sudah dikasih println, nah kayak gini, ini baris 21, maka ini pindah bawah. Nah, ini kalau pakai rekursif. Kalau tidak pakai rekursif bagaimana, Bu? Saya tunjukkan ya. Jadi kalau tidak menggunakan rekursif, ya, ini ditaruh di bawah. Jadi perbedaannya seperti apa? Misalkan yang tidak ada rekursif, misalkan. Saya buat lagi new Java class. Tidak apa ya? No rekursif. No rekursif artinya Fibonacci. Fibo. Nah, gini. Pada scanner,
ini. Jadi harus mengimpor dulu, import java.util.scanner. Oke. Terus langsung di public static void main-nya. Fungsi utamanya. Terus buat metode scannernya input sama dengan new scanner system.in. Nah, terus apa? Di sini apa? Ada inputan sama seperti tadi. Jadi intinya itu persis seperti tadi, cuma bedanya tadi dibuat dalam bentuk fungsi, terus dalam fungsi manggil fungsi dia sendiri. Nah, yang di sini itu intinya sama, kunci utamanya Fibonacci kan di sini nih ya. Nah, baris mulai dari baris ini 5 sampai 10 fungsi utamanya. Jadi di sini fungsi Fibonacci-nya sebenarnya di sini di nomor 10-nya, baris 10-nya. Ini baris 10. Nah, kalau dibuat dalam bentuk non rekursif bagaimana? Ya berarti ada variabel hasil Fibo, kemudian jumlah datanya, ya jumlah datanya, terus iterasinya I, jadi N itu jumlah data, I iterasi. Cukup sampai sini. Nah, terus kita buat informasi ke user bahwa dia harus menginputkan .print sama persis seperti tadi. Kalau mau di copy paste boleh, tapi saya menunjukkan biar sama itu sambil nulis code-nya itu sambil dipahami, tidak hanya bisa nulis code-nya saja. Masukkan jumlah deret Fibonacci. Nah, terus di sini N, nah kan jumlahnya ya, berarti tambung di N, input titik next in. Oke, selesai. Nah, ini perulangannya for berapa ini ya? For I sama dengan saya mulai dari 1. Ya, saya mulai dari 1. Terus I kurang dari sama dengan N. Masih ingat ya kalau di sini dimulai dari 1, berarti ini ada sama dengan I plus plus. Oke. Ada kondisi if sama if jika I sama dengan 1, berarti hasil Fibonya sama dengan 1. Else if I sama dengan, oh nggak usah I sama, ya langsung else if langsung, hasil Fibo sama dengan N-1, oh maaf I ya, I-1 ditambah I-2. Nah ini sini sudah selesai. Saya buat tambahan lagi ya, else if-nya yang I sama dengan 0 belum ada. If jika I sama dengan 0, berarti hasil Fibo sama dengan 0. Nah, terus ditampilkan system.out.print. Saya taruh sini plus hasil Fibo. Seingat saya di channel Nurnavia juga itu sudah ada pernah membahas terkait materi Fibonacci. Bisa dicek di channel Nurnavia ya, terkait itu di playlist pemrograman Java. Ya, semoga bisa mencari dan mempelajari lebih lanjut. Terus ini untuk biar pindah baris seperti ini yang saya maksud, out.println. Nah, kita coba running
Semoga tidak salah, kan kunci utamanya di sini. Semoga tidak salah. Masukkan misalkan 8. Nah, ada kekeliruan nih. 3 ditambah 5. Nah, ini harusnya kan 2 ya berikutnya. Jadi jika I sama dengan 0, hasil fibonya 0. Jika I sama dengan 1, hasil fibonya 1. Nah, terus ini di sini harusnya kalau 2, nah ini ada kekeliruan. Ada kesalahan di sini. Jadi ini I harusnya loh, mungkin loh ya. Logika saya ada yang keliru. Coba kita running lagi. Mungkin sebentar. Saya coba 5 dulu. Nah, masih salah. Ada kesalahan di sini. Sebentar. Fibo I saya buat gini ya, plus sama dengan ini, minta nilai I awal. Ini masih ada yang keliru. Iya, masih keliru. Kan seperti ini. Ini saya ulang aja. Saya nggak pakai model ini. Karena kalau model ini kok nggak cocok terus. Jadi saya buat variabelnya beda. Sebentar. Hasil fibo. Jadi saya buat gini aja. H1 sama dengan 0. H2 sama dengan 1. Terus ini hasil fibo. Maaf. Ini bukan titik koma. Nah, terus hasil fibo biasa. Hasil fibo. Nah, saya buat hasil fibo itu sama dengan H1 ditambah H2. Nah, kayak gini. Biasanya saya buat kayak gini aja. Bisa dicek di channel Navia juga. Ada terkait pemrograman Java. Di situ ada materi terkait Fibonacci. Nah, terus di H1 itu dari H2, terus H2 dari H1, dari hasil fibo. Nah, biasanya gini. Jadi pakai model seperti ini. Kita coba run. Insya Allah yang ini cocok. Ya. Sebelumnya saya nggak terbiasa yang pakai model seperti itu. Logika saya belum nyambung, yang itu belum menemukan cara. Nah, yang ini cocok. 1, kemudian 1, 2, 3, 5, 8. Nah, atau kita mulai dari ini 0. Nah, kalau kita mulai bedanya ya, kalau ini mulai dari 0, terus ini tidak ada sama dengan ya. Running sama, mulai dari 5, nah, sama hasilnya. Harusnya di sini ada tambahan 1 depannya, tapi tidak apa-apa seperti ini. Nah, ini bedanya antara rekursif sama tidak rekursif. Yang ini tidak rekursif, yang ini rekursif. Yang rekursifnya di sini. Ini bedanya. Dengan cara seperti ini sudah bisa. Jadi logikanya itu dia akan manggil nilai n kurang 1. Jadi ini akan berulang. Kenapa kok berulang? Karena ini dipanggil di sini berulang. Ya. Nah, terus di sini juga berulang, tapi berulangnya dia tidak manggil rekursif, tapi di sini rekursifnya dibuat seperti ini, 4 baris. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan ini ya, jangan di skip.
Kalau kuotanya habis, langsung pindah ke warkop saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.